Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, serta kaum intelektual muda yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari tim debat Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, saya Nurul Zakiatul Aini sebagai pembicara pertama, rekan saya Ahmad Fatahillah sebagai pembicara kedua, serta Muhammad Emil Hakim Abbas sebagai pembicara ketiga. Pelaksanaan pilkada hanya perihal cara, esensi demokrasi harus tetap terlaksana. Pada mosi perdebatan kali ini, kami berada pada posisi yang pro terkait dengan mosi perdebatan pelaksanaan pilkada 2020 di era new normal. Dewan juri yang terhormat, sebelum memasuki ranah argumentasi kami, perlu kita ketahui terlebih dahulu adanya pemahaman mosi terkait perdebatan kali ini. Dilatar belakangi dengan munculnya Perpu nomor 2 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa adanya tahapan penyelenggaraan pemilu yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya bencana non-alam sehingga dapat dilaksanakan pemilu lanjutan. Selaras dengan Perpu tersebut, Pilkada 2020 yang seharusnya terlaksana pada bulan September dikarenakan adanya bencana non-alam berupa pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaannya harus ditunda hingga Desember 2020. Hal inilah yang membuat terhambatnya euforia sistem demokrasi. Dewan juri yang terhormat, memasuki ranah argumentasi kami mengenai mosi perdebatan kali ini dilandasi oleh 3 poin utama. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012, pilkada yaitu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan atau kabupaten atau kota untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Untuk itulah, Pilkada 2020 harus tetap dilaksanakan untuk menjaga kesinambungan demokrasi sebagai wujud amanah dari konstitusi. Apabila pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda, hal tersebut dapat mengakibatkan stagnasi kepemimpinan serta menghilangkan esensi dari kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi bukan lagi berada di tangan rakyat, melainkan berada di tangan pemerintahan. Untuk itulah, kami mendukung apabila pelaksanaan Pilkada 2020 terlaksana. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal, peran serta seluruh elemen masyarakat sangatlah dibutuhkan. Masyarakat berhak menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang mampu mensejahterakannya. Dan bagi calon yang terpilih akan semakin kuat legitimasinya karena dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga terciptalah stabilitas politik dalam pemerintahan daerah. Dewan juri yang terhormat, memasuki argumentasi kami yang terakhir, apabila pelaksanaan pilkada di era new normal dikhawatirkan akan menumbuhkan klaster-klaster baru, hal tersebut tidaklah benar, karena pada faktanya, menurut Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satgas COVID-19 menjelaskan, sejumlah 85,44% wilayah yang akan melangsungkan pilkada berada dalam zona aman. Hal tersebut diperkuat lagi dengan munculnya regulasi PKPU yang menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan pilkada di era new normal. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim proposisi memiliki solusi untuk mosi perdebatan kali ini, yakni dengan membuat konsep baru, redesain pelaksanaan pilkada 2020 di era new normal. Dengan melaksanakan pilkada 2020, eksistensi demokrasi akan tetap terjaga untuk menjaga konsistensi amanah konstitusi. Oleh karena itu, dengan optimisme yang tinggi, kami mendukung mosi perdebatan kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar sudah berkembang, pantang surut ke belakang. Demokrasi harus tetap berjalan demi tegaknya kedaulatan rakyat yang diimpikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, serta rekan-rekan kaum berpikir intelektual muda yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari tim debat Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dengan saya, Ahmad Fatahillah, selaku pembicara kedua yang akan menguatkan argumentasi dari rekan kami pembicara pertama. Pada mosi perdebatan kita kali ini, tim kami berada dalam posisi yang proposisi dengan semangat optimisme kami serta semangat menjalankan esensi demokrasi di negeri pertiwi. Maka dari itulah kami mendukung penuh atas mosi pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Adapun persetujuan kami
terhadap mosi perdebatan kita kali ini dilandasi oleh dua argumentasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang 1945. Salah satu bentuk representasi atas kedaulatan rakyat adalah dengan dilaksanakannya pemilihan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Karena di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan sebuah negeri. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 167 Ayat 1 menyebutkan, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Hal itu sesuai dan konsisten terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 162 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota adalah 5 tahun. Maka, apabila pilkada tahun 2020 tidak dilaksanakan, terjadi sebuah inkonsistensi terhadap undang-undang tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Sebagaimana telah diungkapkan oleh rekan kami dari pembicara pertama bahwa pilkada di tahun ini mengalami pengunduran dari yang dijadwalkan semestinya bulan September lalu menjadi tanggal 9 Desember yang akan datang. Hal tersebut merujuk pada kebijakan pemerintah atas dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi latar belakang atas penundaan pilkada di tahun ini dikarenakan adanya sebuah kegentingan yang memaksa, yakni adanya bencana non-alam pandemi COVID-19. Memasuki ranah argumentasi kami yang kedua, jika pelaksanaan pilkada di era new normal tersebut dikhawatirkan akan menumbuhkan klaster-klaster baru, namun pada faktanya Dewan Juri terhormat, menurut Wiko Adhisa Smito, Satgas COVID-19 tersebut menyebutkan bahwa sejumlah 85,44% wilayah yang akan melangsungkan pilkada berada dalam zona aman. Hal tersebut diperkuat lagi dengan dikeluarkannya beberapa regulasi dari KPU yang mendukung dilaksanakannya pilkada di masa new normal. Di antaranya yang pertama, PKPU nomor 10 tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada lanjutan dalam kondisi bencana non alam. Yang kedua, PKPU nomor 9 tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan pilkada lanjutan dalam kondisi bencana non alam. Yang ketiga, PKPU nomor 8 tahun 2020 yang berisikan tentang sistem dan mekanisme pengamanan surat suara dalam pemilihan pilkada di era new normal. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, menurut data yang kami peroleh bahwa dari 731 paslon yang terdaftar mengikuti pilkada, terdapat 641 paslon yang taat aturan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2020 yang di dalamnya mengatur mengenai metode kampanye yang harus dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan. Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, negeri ini membutuhkan banyak pemuda yang solutif, bukan pemuda yang kurang inovatif. Maka terkait dengan mosi perdebatan kita kali ini, kami menawarkan sebuah solusi jitu sebagai pemecah dan jalan keluar bagi permasalahan, yakni dengan adanya redesign atau sebuah konsep baru pilkada di era new normal yang berisikan dari redesign pilkada tersebut, yakni adanya digitalisasi proses kampanye sehingga tidak akan mengundang massa banyak untuk berkumpul. Kemudian dalam hal pelaksanaan pilkada harus taat protokol kesehatan. Demikian, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justiti non est neganda, non differenda. Keadilan tidak dapat disangkal dan juga ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, serta rekan-rekan intelektual muda yang kami banggakan. Perkenalkanlah, saya Muhammad Emil Hakim Aba dari pembicara ketiga dalam mosi perdebatan kali ini. Kami masih teguh dan bersikukuh jika pilkada 2020 di era new normal haruslah dilaksanakan. Maka menguatkan argumentasi yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua untuk mewujudkan amanat konstitusi serta menjaga esensi dan marwah demokrasi,
maka keadilan dan kesejahteraan harus dijunjung tinggi. Dengan pembaharuan pemimpin baru di era new normal, maka menunjukkan adanya komitmen para paslon untuk lebih proaktif dan juga inovatif dengan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Karena seorang pemimpin bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Orang-orang yang berani mencalonkan diri di era seperti ini pastilah memiliki kredibilitas tinggi dan mampu memaksimalkan peran dan potensi untuk mensejahterakan masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, kemudian kami tegaskan kembali apabila Pilkada tahun 2020 tidak mampu terselenggara mengakibatkan terjadinya inkonsistensi terhadap undang-undang yang sudah diutarakan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua. Maka bagaimana ketika Pilkada 2020 tidak dilaksanakan, tentu kepastian hukum di negara kita juga akan digantungkan. Dewan Juri yang terhormat, secara mutatis dan mutandis, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 telah menegaskan bahwa salah satu bentuk representasi atas kedaulatan rakyat adalah dengan adanya pemilihan umum. Maka sudah seharusnya jika pemilu 2020 dilaksanakan untuk menjaga esensi dan marwah demokrasi. Sebagaimana pembicara pertama dan kedua ungkapkan, telah jelas bahwasanya kami menawarkan sebuah konsep baru, yakni dengan adanya redesign, yaitu pelaksanaan Pilkada tahun 2020 tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena secara fakta dan juga data telah jelas menyatakan, dari 731 paslon yang terdaftar mengikuti Pilkada, terdapat 641 paslon yang taat aturan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian, untuk perihal kampanye, akan menggunakan strategi kampanye yang baru, yakni memanfaatkan digitalisasi ataupun media sosial. Dewan Juri yang terhormat, serta kawan intelektual muda yang kami banggakan, pandemi memang secara nyata menggeser penyelenggaraan Pilkada secara terbatas. Namun di sisi lain, justru akan menjadi momentum lompatan inovasi penyelenggaraan pemilihan, terutama kegiatan berkampanye yang mengoptimalkan penggunaan platform media daring. Maka pada akhirnya, isu pandemi harus memaksa Pilkada untuk mampu menyesuaikan diri. Tradisi Pilkada tatap muka tampaknya sementara waktu kita sudahi dan beralih ke media daring yang lebih memadai di masa pandemi. Karena tentu kita tahu bahwasanya al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, menjaga budaya lama yang masih baik dan mengambil budaya baru yang lebih baik. Maka secara tegas dan lugas kami pun tetap bersikukuh dan teguh menyetujui mosi perdebatan kali ini dengan diadakannya pemilu tahun 2020 dilaksanakan dengan memenuhi protokol kesehatan. Kesenjangan akan hilang dengan sebuah keadilan, kesejahteraan akan datang tanpa keserakahan. Pemilu 2020 harus tetap dilaksanakan jika amanat konstitusi tetap ingin diwujudkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.